안녕하세요. 내 이름은 아스리입니다. 반갑습니다. Dulu Suka? aku SMP ngegalaunya lagu Korea. Oh, Aku cover. hafalin artinya. Kalau misalnya aku semuanya tentang aku gitu, terbuka hidup saya ke publik. Orang tahu aku gimana orangnya dan semuanya nanti nggak surprise lagi kan, nggak seru nanti. Biar sedikit eksplisit lah ya. Satu orang bikin lagu dengan vibe yang beda per lagunya dan bikin kita kayak maksudnya aku tuh kayak pas dengerin albumnya nggak aku skip lagunya, ya udah dengerin sejam berapa jam itu aku dengerinnya diam. Atau cowok-cowok Libra tuh kenapa sih gitu. Kan suka ada yang gitu kan. Terus kayak Cowok Libra, dari something with cowok Libra. Halo Astri. halo, hai. Hai. Ini lagi di rumah pasti ya Astri. Lagi di Bandung apa di Jakarta? Aku sekarang lagi di Bandung, kembali ke kota di mana aku Baiklah. dibesarkan. Lagi pulang dulu ya. Iya, betul. Nah, jadi dulu itu terakhir kalau zaman gua ngobrol sama Astri itu, Astri masih rajin banget cover-cover lagu. Dan waktu itu kenapa kita ketemu, karena gue sama produser gue at the time tertarik banget, kayak wah nih anak Sabi nih, udah gitu masih muda. Waktu itu masih SMA juga kan, Tri ya? Iya, waktu itu masih SMA. Masih SMA. Nah, itu tuh emang dari awal tuh lo sering cover-cover lagu dari zaman SMA atau dari sebelumnya, bahkan kayak dari zaman SMP atau bahkan sebelum-sebelumnya lagi? Aku kayaknya bener-bener aku cover serius tuh kayaknya SMA kelas 1 deh. Peralihan SMP ke SMA waktu masa liburnya tuh. Gap libur ke SMA kelas 1 di situ. Aku bener-bener yang nge-cover segala macam cover gitu. Ternyata berawal dari kegabutan saat liburan peralihan SMP ke SMA. Betul sekali. Oke. Nah, kalau dari kecil emang lo udah sering nyanyi ya gitu ya? Jadi kayak sampai akhirnya cover-coveran lagu tuh apa karena ikutan kakak lo mungkin apa gimana? Nggak, aku dari kecil tuh sebenarnya suka nyanyi tapi nggak pernah berani. Jadi selalu kayak diajak, ayo Tri, misalnya di acara keluarga gitu kan biasa ada organ tunggal, terus nyanyi Tri gitu, kayak aku nggak pernah mau segala macem kan, sampai akhirnya kayak mulai ada Instagram tuh, terus aku yaudah Instagram juga maksudnya pada saat itu belum nggak semua orang pakai kan, jadi yaudah Instagram aja kayak maksudnya mungkin nggak banyak orang tahu, nggak at least nggak langsung di depan orangnya aku harus manggung ketemu orang gitu, mulainya dari situ, terus aku cover ternyata ya Tuhan baik gitu. Ternyata responnya seru ya? Iya, ternyata. Oke, karena waktu itu juga emang zaman gue ketemu sama Astri terus kita ngobrol, itu Astri masih cover-coveran. Dan kalau nggak salah emang belum rilis single ya, Astri ya? Satu pun Belum. belum? Jadi waktu 2017 tuh aku baru satu single, satu banget. Tapi itu juga masih awal banget, jadi bener-bener masih buta lah gitu. Si yang It's Amazing itu bukan atau beda lagi? It's Amazing 2018. Berarti yang Oke. 2017 tuh yang Menua Bersama, single pertama waktu itu. Oh, berarti duluan si Menua Bersama, baru abis itu si Iya. It's Amazing ya? Betul. I see. Karena ternyata yang It's Amazing ini berhasil dapat AMI Awards, right? Yeay, betul. Berarti itu kali ya lo keberapa yang dirilis? Kedua ya? Atau ketiga? Untuk ketiga. Oke. Dan ternyata di AMI Awards juga lo dapetnya predikat R&B Soul Singer, pendatang baru terbaik ya. Iya. Gitu. Nah, yang menang tuh yang lagu berbahasa Inggris dan R&B-nya menurut gue lumayan kental nih, Sri. Abis lo dapet AMI, kenapa nggak lanjut bikin yang sejenis gitu, kayak minimal kayak satu bahasa Inggris lagi gitu. Tapi abis itu lo langsung bahasa Indonesia lagi Iya, gitu. betul. Jadi 2018 tuh kan aku rilis It's Amazing kan. Dan pada saat itu aku bener-bener gak ada kayak ekspektasi apapun towards the song. Kayak bener-bener cuman, ya udah rilis aja gitu, kita cobain lihat kira-kira orang gimana ya. Pada saat itu sih orang jauh lebih enjoy dengerin aku nyanyi lagu bahasa Indonesia. Dan di tahun 2019 dapat award, aku baru kayak wow, ternyata bisa nih kayaknya gitu. Kayaknya ini sebuah peluang buat aku juga gitu. Jadi mungkin untuk depan-depannya akan considering merilis track Inggris lagi mungkin. Oke, dan juga kalau ditanya seberapa R&B lo sebetulnya gitu, jawabannya segimana, Tri? Apa kayak lo cukup terinfluence dengan musik-musik R&B atau kayak gila gue R&B banget sebetulnya gitu? Mungkin kalau misalnya akunnya sendiri, aku sangat amat enjoy dengerin lagu-lagu R&B soul karena apa ya? Lagu-lagu R&B soul buat aku tuh bisa bikin kita tetap vibing to the song, tapi pada saat yang sama tetap baper gitu, nggak yang bener-bener sedihnya lebay, sedih banget, atau yang senangnya seneng banget gitu. Jadi medium tempo dan aku seneng banget dengerinnya personally. Jadi kalau misalnya influence, kayaknya bisa dibilang iya untuk karya-karya ke depannya gitu. Tapi buat yang kemarin sih mungkin enggak ya. Lo biasanya dengerin siapa kalau R&B singers atau band? Aku sekarang lagi ngulik ini R&B yang sekarang sih nguliknya.
Daniel Caesar, aku ngulik album-albumnya. Daniel Aku Caesar. ngulik albumnya Frank Ocean, aku ngulik albumnya PJ Morton. Jadi bener-bener kayak, ternyata ada ya kayak gini. Maksudnya di mana musik itu bener-bener beda banget sama apa yang kita biasa dengerin sehari-hari gitu. Jadi sangat amat tertarik juga gitu. Kalau yang ceweknya selain Daniel Caesar sama Frank Ocean siapa? Aku dengerin Her, of course. Dia kayak she's amazing. Just ya? like your song, she's amazing, literally. Iya kan, kayak gimana gitu. Her tuh udah crazy banget. Selain Her, gila ya, aduh gila banget. Iya, tapi Her sih bener-bener dia ajaib ya. Parah, ajaib banget, ajaib. Iya bener, menurut gue tuh dia kayak emaknya R&B 2019 lah. Iya kan? Iya kan? Gitu-gitu. The mother, bener banget, ya ampun. Nah, terus dari awal lo jadi penyanyi cover-cover gitu, Sri, sampai akhirnya sekarang lo join sama label gitu, dan akhirnya lo makin banyak juga kan sekarang karyanya. Congratulations by the way, kayak pergerakannya, wah Astri, gak kasih kendor nih, rilis ya kan. Itu gimana Sri? Lo ngerasa gak kayak ketika gue udah sama label, ada beberapa yang kayak gue jadi ketahan, atau enggak, misalnya kayak nggak sebebas pada saat waktu itu lo cover kayak ya udah gue cover lagu yang gue mau aja gitu. Kalau sekarang mungkin lebih diarahin apa gimana? Sebenarnya mungkin kita nggak pakai bahasa ketahannya, tapi lebih terstruktur mungkin jadinya diubahnya. Karena kayak aku dulu ngelakuin segala hal tanpa considering hal itu akan beneficial untuk aku apa tidak gitu kan. Misalnya kayak, yaudah I'll do anything karena it's my profile, I wanna do it gitu. Sementara kalau setelah aku join dengan label tuh jauh lebih terstruktur, ada kayak goalnya, kamu maunya kemana. Misalnya kayak banyak arahan yang bikin aku juga lebih tahu, oh aku tuh seharusnya seperti ini. Jadi pada akhirnya kesadaran tersendiri sih gitu. Oke, jadi justru dengan adanya label malah lebih terarah gitu ya? Betul. Oke, nah terus udah gitu kalau dari lo sendiri, untuk si darah seni, nyanyi gitu dari mana sih Sri? Kayak dari nyokap, bokap, brother, sister? Aku juga sebenarnya nggak tahu loh, karena keluarga aku tuh sebenarnya pendidikan latar belakangnya, mama papa tuh dua-duanya psikolog, jadi sama sekali nggak ada darah musiknya kan. Kalau papa sendiri, dia suka seni, tapi seninya seni acting, maksudnya main teater gitu. Jadi aku juga masih meraba-raba aku dari mana dapatnya sejujurnya. Tapi kayaknya dari keluarga mama deh, kata mama sih. Begitu. Oke, meskipun secara nggak langsung mama bukan singers atau pelaku apa namanya seni juga ya, nggak secara langsung gitu ya. Oke, menarik. Nah, kemarin tuh kan gue juga nonton interview dulu nih Sri gitu kan. Terus udah gitu lo dibilang katanya the next Raisa. Nah, ini gimana lo kayak oh my god, what do you think about it gitu? Atau justru kayak pressure kayak enggak lah, gue nggak beda apa gimana gitu Sri? Aku di faint line in between dua-duanya. Yang satu, aku sangat amat honored bisa disamain sama sosok yang udah jam terbangnya udah jauh lebih awal daripada aku kan. Kayaknya ya udah sukses aku baru nggak tahu, baru tahu oh nyanyi tuh nadanya gini ya, mungkin gitu kali ya. Dan bisa dibilang the next Raisa itu sesuatu hal yang benar-benar bikin aku senang pastinya. Tapi di satu sisi yang lain, aku juga pengen orang-orang tahu kalau aku nggak selamanya seperti apa yang kalian kira. Maksudnya mungkin mereka mikirnya, oh timbrenya mirip, oh suaranya agak mirip dan segala macam. Aku pengen orang tahu kalau enggak gitu. Tidak seperti itu pemirsa. Oke, gue ngerasa sih tapi masalah timbrenya kayaknya memang kalian ada mirip-miripnya kali ya. Iya benar, penarikan improvisasi atau mungkin suaranya mirip gitu. Cuman untuk ciri khas mungkin ada sih, pasti ada, nggak mungkin semua orang sama. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, jadi nggak mungkin sama gitu. Terus udah gitu ada juga yang bilang lo mirip Dian Sastro. Itu sumpah kalau aku tuanya kayak Dian Sastro ya. Aku bahagia banget sih sumpah. Tapi mungkin karena potongan rambut aku kali ya. Oh iya, Dian Sastro kan sekarang lagi pendek ya. Iya benar, jadi mungkin karena itu. Karena kalau misalnya dilihat nggak gitu, kayaknya enggak deh. Enggak. Aku ngaca juga memastikan enggak sih, Tri, enggak gitu. Maybe because she looks so young kali ya. Dia kan kayak awet muda banget. Iya, gitu ya. Parah, awet muda banget. Jadi kayak terdapat kesamaan gitu ya. Sepertinya. Nah, terus udah gitu nih, lo kan akhirnya sekarang finally kerjasama barengan sama ini lagi produser yang incaran semua orang banget, Lale Ilmanino ya. Gitu kan. Dan sampai lo dapet akhirnya diproduce sama Lale Ilmanino, abis tuh plus featuring sama Ninonya juga gitu. Ini tuh kayak emang lo dari awal udah kayak memvisualisasikan kayak oke, one day gue pengen diproduksi mereka, dan gue pengen featuring sama Ninonya juga, sampai akhirnya ini kejadian tuh gimana sih ceritanya, Tri? Sebenarnya iseng, karena aku juga mungkin bisa dibilang otaknya nggak nyampe situ. Maksudnya kayak aku nggak pernah, never in my imagination aku akan suatu hari bisa collab sama Kanino. Mungkin kalau workshop pasti oke, mungkin gitu. Kalau collab-nya itu kayak what?
kayaknya nggak mungkin deh gitu. Aku selalu mikir gitu kan dulu tuh. Dan pada saat itu aku lagi sering-seringnya workshop, lagi sering-seringnya bikin musik sama orang, terus kayak lagi nyari-nyari kira-kira Astrid cocoknya apa ya dan kemana ya gitu. Terus aku ngomong ke orang label aku ngomong, Kak, mungkin nggak? Ini mungkin aku nanya doang. Mungkin nggak aku workshop sama Lala Manino? Aku ngomong gitu waktu itu. Katanya, ya mungkin aja dia mau nyobain. Ya mau lah, gitu, gak mau gitu kan. Dan akhirnya workshop lah aku. Nah ketika mau dikasih tau workshop itu, ternyata ada tawaran selanjutnya, which is, mau nggak kalau lo duet juga sekalian sama Nino? Ya, masa nggak mau? Karena kayak siapa yang nggak mau gitu. Jadi pada akhirnya langsung, iya mau lah Kak, ayo. Datanglah aku ke studionya, aku inget banget. Itu aku keringet dingin gak berhenti-berhenti. Karena bener-bener starstruck itu. Datang terus kayak, Kak Lale, Kak Ilman, Kak Dino, di dalam satu studio yang sama-sama aku. Jadi bener-bener sebuah pengalaman yang luar biasa sih. Dan mungkin karena dulu juga lo dengerin Run banget, kayak tahu banget Nino gitu kan ya. SD tuh kayak lagu aku pandangan pertama. SD. Pandangan pertama tuh kayak Everyone soundtrack gak sih? Iya kan, semuanya sampai sekarang gitu. Iya, dan gue rasa kayak gue kalau datang ke pensi atau ke acara-acara, kayak nggak ada satupun lagunya Run yang gue nggak sing along deh. Betul, pada akhirnya pasti kalau nggak godek-godek kepala atau nggak tetap aja kan. Tetap pasti. I mean like se-powerful itu ya, kayak Run dan juga Malik gitu ya, untuk kayak kita bisa hatam luar kepala lagunya senempel itu. Oke. Itu udah jadi salah satu achievement lo nggak berarti, Istri, untuk bisa collab dibikinin workshop bareng sama Lale Manino, featuring juga gitu. Banget, itu achievement banget buat aku. Kayak sebuah hal yang aku nggak pernah expect, tapi ternyata bisa kejadian gitu tanpa aku mikirin banget yang kayak, aduh bisa nggak ya? Justru karena aku berdoa. When you least expected justru ya. Yes, justru when you least expected. Benar. Oke. Nah, terus kemarin juga gue lihat lo interview, lo bilang pengen juga collab sama Kunto Aji. Iya, benar. Ya kan? Kalau cewek siapa nih yang lo pengen collab? Yang dari Indo dulu deh. Aku ada 2. Yang satu, Kayura. Karena Teh Yura bener-bener, aku dengerin album yang kemarin Merakit tuh, merinding ya? Apa ya? Bisa merinding sih gue. Satu orang bikin lagu dengan vibe yang beda per lagunya dan bikin kita kayak, maksudnya aku tuh kayak pas dengerin albumnya, nggak aku skip lagunya, ya udah dengerin sejam berapa jam itu aku dengerinnya diam. Karena sebagus itu, dan aku nonton live performance-nya Teh Yura juga, ya ampun energinya luar biasa banget gitu. Sangat luar biasa. Satu lagi, ini mah nggak usah collab, ketemu juga kayaknya aku udah tenang deh. Nonton juga tenang. Isyana. Waduh, itu sih pecah. Ini dua-duanya orang Bandung loh, Isyana sama Yura. Iya, bisa tahu. Ya doain aja ya semua, yeay. Jadi pengen banget ya collab sama dua yang kayak cewek-cewek yang menginspirasi buat Astri saat ini di Indonesia, ternyata dua itu ya. Oke. Kalau gue lihat ya, kayak dari Kunto Aji, kayak lagunya yang kemarin Rehat gitu, terus itu Yura juga yang dengan Merakitnya gitu kan, kayak lagu-lagu yang powerful, karena menurut gue rasanya nyampe ya, kayak lo bilang tadi, gitu, lihat aslinya perform kayak wah energinya transfer gitu. Iya, benar. Nah, lo tuh kalau mendeliver sebuah lagu, Tri, atau kayak ngebikin lagu gitu, emang biasanya based on experience gak sih? Kayak misalnya lo mau nyanyiin lagu yang galau, lo korek-korek gitu yang kayak supaya rasanya keluar gitu gak sih, Istri? Bisa dibilang kayak gitu. Karena ketika aku, misalnya lagu apa aja deh, misalnya nggak usah lagu aku, apalagi lagu aku nih. Karena kan kalau misalnya lagu aku berarti ada kejadian yang lebih spesifiknya lagi gitu yang terjadi yang bikin aku bisa menulis lagu itu. Bener, kayak nge-playback apa yang pernah dialamin gitu, tapi nggak sampai galau jadi seharian galau, nggak, cuman kayak untuk dapat penghayatannya pada saat itu aja. Dicari gitu. Mana nih mood galaunya gitu ya? Ini seru nih, oke, gitu. Terus kalau misalnya lo lagu-lagu yang dibikin biasanya based on your personal experience, atau lo bisa yang kayak dengerin temen curhat, habis itu lo serap energinya langsung lo tulis jadi lagu gitu? Bisa. Sekarang sih aku lagi benar-benar belajar yang denger cerita orang, karena aku juga mikir kalau misalnya aku semuanya tentang aku gitu, terbuka hidup saya ke publik, orang tahu aku gimana orangnya dan semuanya, nanti nggak surprise lagi kan, nggak seru nanti. Biar sedikit eksplisit lah ya. Iya, biar sedikit, ayo kita gitu sedikit. Oke, jadi ternyata siapa tahu nih teman-temannya Astri kalau mau dibikinin kisah hidup dalam bentuk lagu, curhat aja sama Astri, siapa tahu besok jadi lagu ya, Tri ya. Tiba-tiba nanti dikirim tracknya, ayo. Ini ceritanya tentang lu loh, oke. Nah, terus kemarin juga lo ngisi soundtrack Anyway. Gila. Nama Ajeng ya berarti ya? Iya, betul. Itu gimana ceritanya? Lo ditawarin sama ayah Pidi Baika atau dari siapa sih?
Jadi kan album Dylan tuh under Warner Music kan, si albumnya, if I'm not mistaken. Dan pada saat itu tuh, aku didatengin sama orang dari labelku, terus nanya kayak, mau nggak kalau misalnya ngisi soundtrack Dylan? Tahu gitu dulu, serius. Gitu dulu. Iya, oke, iya, dengerin lagunya. Jadi kayak masih dengan shock yang kayak, ini Dylan loh. It's not any other movie, ini Dylan gitu. Dan abis itu aku dikasih amanah buat ngisi soundtracknya, ya seneng banget pastinya. Tapi gini menarik, lo tuh banyak banget kayak momen gitu yang kayak tahu Iya, Dylan, bener. Terus Nino juga kayak yang bener sama Lalin sama Nino, abis itu keturun sama Ninonya. Nah gue denger lo tuh katanya dulu tuh berani kandang kata nyokap lo, jadi kayak disuruh nyanyi nggak mau tapi nyanyinya sendiri gitu. Iya, dan bener. Talented you are gitu. Kenapa dulu kok malu ya emang Tri ya? Aku nggak ngerti kenapa sih, tapi waktu itu tuh masa-masa aku SD inget banget. Jadi setiap kali acara keluarga atau ada sebuah tempat yang aku bisa nyanyi, saya kayak, ayo Tri nyanyi gitu. Nggak mau, terus aku nangis terus cabut itu. Tapi pas nyampe rumah, aku bakal nyanyi di tengah-tengah rumah, di ruang tengah, aku nyanyi kenceng banget. Jadi kayak mama selalu ngomong, mama jago kandang, bagian gak ada yang nonton, dan nyanyi gitu. Oh gitu, jadi kayak disuruh nyanyi tadi gak mau, nyampe rumah langsung bikin show sendiri Iya, gitu betul sekali, showcase gitu langsung di rumah. Pantesan sih nyokap kayak, gimana sih tadi gak mau disuruh. Tadi aja gitu. Ya. Oke, ya. Sampai akhirnya lo berani kayak take it to the bigger step ya, Sri. Kayak lo sampai signing sama kontrak segala macam. Itu juga butuh proses yang lama gak sih? Kayak ada gak sih momen kayak lo kayak, aduh bener nih gue bisa gak ya gitu. Sampai akhirnya mungkin perlu diyakinin sama keluarga lo, sama orang-orang terdekat lo. Ada banget ceritanya. Jadi awalnya aku nggak pernah mau lanjut. Maksudnya aku nggak pernah mau menjadikan nyanyi itu sebuah profesi gitu. That was never my dream sebelumnya. Why? Jadi it's another ya dalam hidup aku. Jadi banyak banget ini. Iya, kayak lo banyak bengong ya. Kayak. Iya bener. Karena aku waktu itu pengen banget di pendidikan. Maksudnya kuliah terus aku pengen kayak lanjut kerja yang selayaknya, maksudnya kerja yang kerja gitu loh. Terus pada saat itu aku mikir kayak ya udah nyanyi sih sampingan aja, cover iseng-iseng, orang suka ya alhamdulillah, orang enggak ya nggak apa-apa gitu. Terus pada saat aku dikasih, maksudnya diajak untuk masuk ke label, aku yang kayak kayaknya enggak deh ngomong itu ke orang tua aku, kayak aku udah mau ngedrop pada saat itu, tapi mereka berdua justru yang kayak ngeyakinin, kayak ngomong, Tri, kesempatan kayak gini akan datang 2 kali loh. Terus kamu mau gini-gini aja, kamu mau mandek di sini, ya udah cover lagu-lagu, nggak mau punya karya sendiri gitu. So kayak mulai tergerak hatinya kayak, ya udah deh gitu. Karena aku juga pada saat itu masih kelas 1 SMA dan siapa yang nggak mau main sih baru masuk SMA kan dari SMP gitu. Kayak bener-bener masih baru banget. Berarti sebetulnya offering itu udah ada dari zaman lo masih kelas 1 SMA? Dari 2017 berarti, 1 SMA akhir berarti pada saat itu. Sampai akhirnya lo lulus SMA baru akan gerak gitu? Aku bahkan mikirnya even after SMA pun kayaknya nggak akan ngambil, jadi emang nggak mau menjadikan ini sebuah profesi gitu, nggak pernah ada di imagination aku sama sekali. Pengennya main aja, kayak maksudnya ya anak-anak semua aku sekarang ngapain sih? Main kan, jalan-jalan, liburan segala macem. Aku nggak bisa gitu, jadi aku nggak mau awalnya. Tapi pada akhirnya setelah bikin keputusan, ini adalah keputusan yang nggak akan pernah aku sesalin sih seumur hidup aku. Iya, One of the best decisions. Beneran kayak it's a whole new experience gitu ya. Betul. Sempet ribet nggak Sri? Karena di umur yang sama kayak lo masuk, you are entering in university gitu kan, you are entering uni life gitu. Abis itu lo cabut juga dari Bandung, kuliahnya di luar kota gitu. Itu sempet double, triple, atau combo the pain gak sih yang kayak, ya udah jauh dari rumah, abis itu kayak gue karir jalan dan sekolah tetap jalan gitu. How triple. Kayaknya lebih dari triple lagi deh. Apa tuh? Ada yang lebih dari triple nggak tahu deh. Jadi dari yang pertamanya, ketika masih di Bandung pun udah susah main kan. Karena ketika hari libur teman-teman nongkrong, hari libur aku harus ke Jakarta pada saat itu. Jadi kayak nggak pernah bisa ada bukber bareng, nggak pernah bisa ikut lah. Ada nongkrong segala macem, sleepover aku nggak pernah bisa ikut gitu. Jadi itu sendiri udah painful. Itu level 1-nya. Ketika pindah Jakarta, aku cuma bisa lihat di Instastory, padahal aku lagi tiduran di kamar tapi di Jakarta, kan nggak bisa nyusul. Ada FOMO ya, fear of missing out yang kayak, iya, betul. Kenapa sih pada ngumpul, kenapa gue nggak ada, gitu ya. Pas nyampe tuh kayak tiba-tiba teman aku ada yang udah jadian lah, ada yang apa kayak, lu kenapa nggak cerita ke gue, kan bingung gitu, karena aku udah ketinggalan banyak banget pada saat itu. Tapi, I know. Dan banyak juga hal lainnya kayak kuliah juga kan, sementara aku nggak bisa full di musik, tapi aku juga nggak bisa full di kuliah, jadi kayak I'm in the middle. Aku harus bisa ngebalance kedua itu juga susah, tapi itu udah sebuah
konsekuensi yang aku emang willing to take, karena memang aku nggak mau ninggalin salah satu dari itu. Aku mau bisa jalanin semuanya pada saat yang sama, biar balance juga gitu. Karena takutnya kalau misalnya nyanyi doang, nanti amit-amit banget misalnya something happens, aku nggak punya backup. Tapi ketika aku belajar doang, berarti aku ninggalin passion aku. Jadi berusaha untuk menjalankan dua-duanya bersama gitu. Jadi memang harus struggle ya untuk bisa keep up sama dua-duanya ya gitu. Karena lo sepengen itu juga sama passion lo, dan lo juga nggak mungkin dong kayaknya ninggalin sekolah secara background keluarga lo juga education banget gitu kan ya. Nah, ada nggak sih Sri pernah kayak dijutekin sama teman-teman yang kayak si Astri mah udahlah nggak akan bisa, udah nggak usah diajakin gitu? Ada nggak sih Sir kayak gitu-gitu? Karena gue tuh sempet kejadian banget zaman gue kayak gitu, yang kayak kenapa gue nggak diajak? Ya karena kita udah tahu tuh pasti nggak akan bisa. Pasti lo nggak bisa, bener. Iya. Jadi waktu itu di grup, kan kalau misalnya di grup tuh bisa di-mention kan? Iya. Siapa. Cuman aku yang nggak di-mention. Aku ngomong, kenapa aku nggak di-mention gitu kan? Terus kayak, ya kan di Jakarta. Ya juga sih. Iya sih. Tapi ya gimana, emang saya di Jakarta ya pemirsa, jadi ya sudah. Akhirnya dari situ sadar lah ya, kayak udahlah kita harus mengorbankan sesuatu. Jadi waktu itu temen aku nge-surprise-in aku minta di video call, jadi kayak aku dari HP gitu, sedih banget. Lagi gak bisa. Jadi pas foto grup ada muka lu di layar gitu kan ya? Betul sekali itu. Terus sekarang cowok lo di mana? Jakarta, Bandung? Cowokku di Bandung. Sebenarnya dia orang Jakarta, tapi dia kuliahnya di Bandung, di Unpar. Wah, berarti kalau gitu switch dong. Iya, kita kebalik. Bener. Iya, jadi lo yang di Bandung ke Jakarta, dia Jakarta ke Bandung. Benar, jadi sekarang juga jadinya switch. Saya kembali ke Bandung, dia kembali ke Jakarta. Jadi kayak, gimana gitu. Ya emang udah LDR aja. Gimana Sri? Berapa lama LDR-nya? Aku dari awal udah LDR, karena kan emang dia di Bandung, aku di Jakarta. Jadi maksudnya udah berapa lama nih menjalani hubungan LDR? Oh, aku sekarang udah mau setahun. Hebat. Susah nggak sih Sri LDR? Apa mungkin nanti kayak, oke ini pain-painnya akan gue jadiin lagu aja sekalian gitu? Justru ya, somehow pada satu titik, anehnya aku suka enjoy being in pain gitu loh. Karena pada masa being in pain itu, aku bisa ngambil banyak hal dari situ, dan ada yang kayak Yura deh. Coba deh lo lihat interviewnya Yura. Yura tuh selalu ngomong gitu, kayak dia nge-keep si pain-nya dia itu supaya kayak rasanya tuh nggak jauh-jauh hilang gitu, Tri. Jadi kayak jatuhnya aku sengaja ngelarut. Kadang kayak misalnya emang galau tapi nggak galau banget gitu. Ya udah aku masuk kamar, sengaja ngelarutin diri ke dalam that sadness, terus kayak ya udah tenggelam aja dulu gitu untuk ngerasain banyak depth in it. Gak tau deh kayak gitu, karena banyak perasaan yang kalau seneng kan ya udah seneng gitu. You can share. Tapi kalau ketika kita sedih, ketika kita share ke orang, gak enak juga. Jadi kayak kita bisa self-reflection, kita bisa ngelakuin banyak hal gitu dengan kesedihan itu. Gitu. Wow, it's quite deep ya. Dan dengan adanya pandemi di rumah aja ini, lo pasti banyak ngobrol banget sama diri sendiri ya. Betul, kadang sama tembok juga nih. Benar. Ada banget lah temen gue yang udah ngobrol sama tanaman, ya kan? Udah gak ada temen. Video call juga udah bosen. Iya bener-bener kayak video call udah panas screen-nya gitu. Kayak udah puyeng matanya lihat layar. Udah bunyi lah tapi udah udah keluar asap. Udah ngejelas. Iya. Anyway, Tri, coba can you grab your phone? Aku pengen tahu dong 5 lagu teratas atau terakhir lo yang lo denger di pemutar lagu digitalmu, tapi yang bahasa Indonesia, yang dari musisi lokal. Ini ada, ya ampun, tapi kayak ini banget, narsistik banget gitu, ada diri aku sendiri. Sumpah ini diri aku, ya ampun. Tapi yang mana lunya? Yang mana? It's amazing, ya ampun, kenapa sih? Tapi Tri, gue jujur loh, gue sempat heavy rotation lagu gitu because I like that song. Iya, terus lagu apa lagi selain yang It's Amazing? Aku dengerin tuh kan Isyana Saraswati, aku baru ngorek. Isyana yang mana, yang Lexicon? Enggak, aku baru ngorek albumnya, aku baru buka album. Apa Duniawi? Sikap Duniawi. Sikap Duniawi. Dia emang musical genius sih ya, emang. Parah. Basically. Parah. Gila sih. Dan bokapnya tuh adalah dosen gue di HI Unpar, jadi kayak emang jenius banget. Gue kayak, gue sadar kenapa anaknya sejenius ini, bokapnya juga emang jenius banget. Buktinya? Gitu. Iya, Raranya jadi, ya kan? Ibunya juga mentor musik, gitu kayak. Setuju. Abis Isyan siapa lagi? 2 lagi. 3 lagi berarti ya? Aku ngedengerin ini, Gangga A-Team. Aku penasaran kan baru rilis single kan kemarin, Blue Jeans judulnya. So aku dengerin, produksinya keren banget, terus kayak, wow. Abis itu 2 lagi? Sisanya Inggris semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh, boleh.
Oh, ini ada BTS. Karena kemarin aku main challenge sama kakak aku. Karena kakak aku tuh nih albumnya. Aji? Putri. Dia fans BTS. Oh, Dia fans oke. BTS banget kan. Jadi aku waktu itu gabut banget. Terus aku kayak ngeplayin semua lagu di album-album BTS. Tapi cuma sedetik. Terus dia nebak, terus bener semua. Jadi kayak aku Oh, agak takut tapi juga. lo emang cukup deket ya sama kakak lo yang cewek putri-putri ini ya? Iya, jadi aku surprisingly dulu tuh aku nggak deket sama semuanya. Sampai aku tuh ngomong kayak, ini apaan sih kakak adek kenapa kayak gini? Udah ngelunjak dari dulu, emang durhaka gue. Emang lo Apa? anak berapa? Aku anak terakhir, bungsu. Bungsu dari 3. Betul sekali. Oke. Terus Dan soalnya biasanya sibling cewek tuh ada yang bahkan hubungannya nggak baik gitu. Kayak lo iya sedekat itu benar-benar. tuh gimana sih? Dulu hubungan aku dulu yang itu tuh yang pertama, yang tidak baik. Tapi karena Berantem. aku dari dulu drama ya, aku tuh kayak terlahir dramatis gitu deh kayaknya. Jadi aku dulu tuh pernah sempet, aku kesel banget sama kakakku karena dia tuh kayak tidak menunjukkan selayaknya kakak gitu. Maksudnya kita nggak kayak hubungan kakak adik sewajarnya. Dan aku yang kebanyakan nonton sinetron serta hal-hal lain yang tidak seharusnya aku tonton, ngelabrak kakak aku sendiri di rumah. Aku ngomong kayak maksudnya, kamu lihat mereka kayak kakak adik selayaknya, kita apa? Terus aku nangis-nangis, dia cuman cuek aja gitu. Tapi dari hari itu, dan semakin aku tumbuh besar, kakak aku yang putri itu dia pindah ke Surabaya, Aji juga sibuk, aku juga sibuk, jadi mungkin gara-gara itu kita nyadar kayak, oh selama ini gue salah, seharusnya nggak kayak gini. Gitu kayaknya deh. Kayaknya ini juga ada banget referensi lo menyaksikan sinetron-sinetron itu ya, Betul, diterapkan di dunia untung nyata. nonton sinetron dulu. Tapi sinetron dulu, ya, tapi jangan nanti kayak aku. Kurang ajar banget, kakak dilabrak ya. Zodiak lo apa sih emang ngomongin soal drama? Aku Cancer. Oh, si water sign. Cukup baper dong Anda berarti ya. Iya, segala macam dinangisin kalau aku ya. Terus apa lagi satu lagi deh playlist teratas. Satu lagi, ini bawahnya ada Lian Lahavas. Yang terakhir lo Jadi dengerin. beliau adalah, nggak tahu ya, aku tuh baru menemukan dia ketika lagi mainin So Far Sounds di YouTube. Tiba-tiba ada beliau muncul gitu. Main gitar sendiri, jago banget lagi main gitarnya. Aku dengerin lagu Say a Little Prayer, dia nge-cover lagunya Aretha Franklin. Aku benar-benar sangat amat terinspirasi juga. Dan dia ternyata labelnya sama-sama aku, tapi yang luar negeri gitu. Oh, jadi kayak makin terinspirasi pemirsa. baik. Iya. Tapi ngomongin soal instrumen, lo bisa apa aja sih, Tri? Aku nggak akan bilang aku jago, tapi aku bisa main. Aku bisa main piano sama gitar aja. Piano dan gitar. Itu dari kecil juga belajar gitu? Atau justru baru sekarang-sekarang setelah ada hobi cover gitu? Kayak biar enak ada pengiring deh, main sendiri gitu. Kalau gitar, aku dari cover. Tapi kalau piano, aku dulu les karena iri ya. Aku iri sama kakak aku, dua-duanya. Jadi si Aji, itu kakak aku yang pertama, dia les gitar, Putri les piano, aku sendiri yang nggak dilesin. Ya, minta demand akhirnya ke ibu. Aku menunjukkan bahwa aku suka main piano, aku main-main sendiri, bodo amat. Pokoknya aku pengen les, akhirnya dilesin. Di tempat yang fokus, begitu ceritanya. Tidak salah karena ternyata sekarang kepake banget ilmunya ya. Pemirsa. Alhamdulillah ya. Oke. Nah ini nih kalau misalnya dari lo sendiri nih Stri, ngelihat Inventory itu kayak gimana sih? Ini kan sebagai sebuah platform di industri entertainment ya. Gitu. Ada harapan nggak sih dari lo sendiri buat Inventory yang ini mewadahi para pelaku di industri hiburan, bukan cuma talent-talent yang di depan layar, tapi juga yang di belakang layar? Menurut aku luar biasa sih. Keren banget karena jarang banget ada media yang mau mengekspos orang-orang di balik layar. Karena justru tanpa adanya orang-orang di balik layar itu, kita yang ada di depan layar nggak akan bisa sukses gitu. Kita yang di depan layar nggak akan bisa sekelihatan kita gitu, ngerti nggak sih? Kayak siapapun itu, mau dia penyanyi, mau dia presenter, mau dia apapun, pasti ada belakangnya. Misalnya radio, ada penyiar tapi ada produser belakangnya. Kayak gitu. Nah, mereka kadang suka dilupain dan kadang suka nggak disebutin. Aku ada my manager, without him aku juga nothing gitu. Jadi kayak dengan Inventory mengangkat mereka dan juga kisah-kisah mereka dan juga ngeliatin ke publik, luar biasa banget. Dan harapan aku semoga seterusnya kita bisa sama-sama mempublikasikan orang-orang yang sebetulnya sangat amat seharusnya ditunjukkan gitu. Ya turut Mereka-mereka yang andil berjasa. juga ya. Ya kadang mungkin sebetulnya karena mereka nggak di depan layar aja, padahal kontribusinya sangat besar ya gitu. Banget. Iya. Anyway, ngomongin soal radio nih, lu kan kuliahnya komunikasi kan, Tri ya? Betul. Apakah sudah latihan-latihan siaran-siaran juga? Mungkin tertarik untuk join radio kampus atau mungkin di Jakarta udah mau ada acara-acara masuk radio?
Waktu itu ada sih buat radio kampus, tapi ketika radio kampus itu tiba-tiba saya harus ke Sarinah waktu itu. Tiba-tiba asli. Jadi kayak aku tuh pengen banget ikutan kayak apa namanya apa tuh organisasi-organisasi di kampus, terus kayak ikutan radio tuh ada kan di BINUS tuh ada BINUS TV gitu-gitu. Kan akunya sendiri tidak bisa, tidak ada waktu. Pengen banget tapi sumpah. Aku suka banget ngomong. Iya, udah ngebagi sama musik juga udah lumayan PR ya. Tapi kayak kenapa? Kak Indi, aku pengen bisa kayak Kak Indi kalau nge-MC. Aduh, aku apa sih? Tidak, mana ada apa. Anyway, tapi lo kenapa jadi end up ngambil komunikasi, Tri, dari pas lulus gitu? Ngambil jurusan itu tuh ada minat kesana tuh kenapa gitu? Sebenarnya nggak ada minat, aku nyari yang nggak ada matematikanya doang. You wish, tapi sebetulnya tetap ada kan? Ada statistika. Makanya aku kayak tiba-tiba, kan? Aku kesel banget. Aku kira tuh nggak ada, karena aku udah seneng banget ngeliat jadwal, ngeliat semua gitu. Tiba-tiba, kalian ada semester 3 ada statistika ya? Ya kan? Aku kayak, tahu gitu gue sekalian masuk yang susah gitu loh. Jadi nggak gini gitu. Ekspektasi aku langsung hancur, semua runtuh. Iya, tahu banyak banget jebakan-jebakan Batman yang kita kira udahlah ini sosial banget kayaknya mana ada matematika. Jangan salah pemirsa, ternyata ada aja gitu ya. Tapi aku senang komunikasi karena apa ya? Aku awalnya tuh lucunya, aku mau jadi arkeologis. Kenapa? Kenapa tertarik? Suka sejarah. Suka sejarah. Oh iya, gue sempat lihat juga tuh. Berarti kalau misalnya lo suka sejarah dan lo mempelajari mereka ya sampai lo paham, daya ingat lo kuat dong, Sri. Lumayan sih bisa dibilang, kayaknya iya daya ingat aku agak kuat. Kayak kalau debat sama pacar kuat banget tuh yang dulu. Wow. Gitu. Flashback kemarin tuh kamu tanggal kamu ngomong apa? Iya, tanggal 2 Januari waktu di jalan, waktu itu lagi diputerin lagu Lady Gaga, tuh kamu ngomong gini sama aku, masa nggak inget? Gitu nggak sih? Itu jam 1 loh, lupa ya? Si detail berarti ya. Nah, karena daya ingat lo kuat, pernah nggak kejadian kayak lupa lirik di atas panggung, berarti aman lah? Enggak lah, nggak pernah ya? Sering banget, itu always happens. Iya, jadi aku misalnya sudah berpikir bahwa, oke Tri, udah matang, kita bisa harus naik panggung. Misalnya lagunya lagu yang belum pernah bawain sebelumnya. Udah deh. Ngulang yang bersatu, harusnya dua liriknya beda, ulang aja yang bersatu, balikin. Ayo semua. Udah paling bener. Iya, benar. Tapi biasanya ya, maksudnya kalau dari lo sendiri, kenapa sih kejadian lupa-lupa gitu? Apakah karena tiba-tiba lo buyar gara-gara ngelihat ambience-nya tidak sesuai ekspektasi? Kayak misalnya kirain penontonnya dikit, taunya rame banget. Atau sebaliknya, kirain rame, taunya sedikit gitu. Buyar sih. Jadi tanpa karena aku sendiri, jadi aku tuh orangnya semakin aku pikirin, semakin akan susah untuk berfungsi gitu aku. Jadi kalau aku mikirin banget liriknya, misalnya lagu apa ya waktu itu aku lupa. Aku waktu itu nyanyi Hotline Bling kakak, aku lupa liriknya. Aku ngafalin dia tahu kayak, oh ya ini. Nah semakin gitu semakin lupa aku, bukannya inget. Jadi semakin santai kalau aku chill, nggak under pressure, justru bisa. Waktu itu aku bener-bener malah dihafal banget, jadi lupa deh. Jadi semakin lo trying so hard tuh semakin lupa gitu ya. Jadi bener. I see. Iya. Nah, terus kemarin nih ya, LDR-an gitu. Ini masih menarik sih menurut gue. 1 tahun lo bisa bertahan, sempat ada kayak konflik gede banget gak sih? Apalagi kan lo sibuk nih ya. Siapa tahu nih bisa jadi bocoran buat teman-teman di luar sana yang juga LDR-an. Abis itu kayak biasanya ya gini, pelajar-pelajar tapi profesi lainnya juga sebagai apa, yang udah berprofesi sebagai apapun lah, mau talent atau anything. Gimana Tri cara nge-handle-nya gitu? Karena kan lo waktu dari sekolah sama ini aja udah habis, sama musik aja udah habis. Iya benar. Sebenarnya gini sih, yang aku sangat hargai dari yang aku maksudnya, yang pun ya maksudnya pacarku ini manusia ini ya. Apa ya? Kita masih saling usaha buat ngerti sih di mana ini kondisi aku seperti ini dan kamu seperti itu. Maksudnya dimana aku di sini aku ada kerjaan yang harus aku lakuin. Ketika aku emang harus kerja ya, kalau nggak kamu ikut aku atau nggak, ya udah kamu tunggu gitu. Karena aku juga nggak bisa. Maksudnya aku selalu ngomong kayak misalnya ada job pada saat itu kita ada janjian gitu. Terus aku cancel jobnya, kan nggak beda ceritanya gitu kan, nggak mungkin. Semoga kamu bisa ngerti, dan pada akhirnya dia juga belajar untuk ngerti gitu. Jadi aku juga jadi malah ke-support sama dia gitu loh, bukannya terbebani, aduh iya abis ini harus ketemu pacar, nggak, tapi kayak lebih abis ini ketemu pacar akhirnya gitu, ada rasa reliefnya gitu.
Berarti dia udah tahu konsekuensinya dengan lo yang sibuk ya gitu ya, pintar-pintar bagi waktunya. Kalau emang nggak ada banget ya lo ikut aja gue kerja gitu kan ya. Betul, betul. Plus ini udah LDR, plus kayak begitu, jadi kayak emang agak sulit terkadang, tapi sekalinya bisa ya kita memaksimalkan waktu yang kita punya gitu. Wah, hebat sekali. Tapi sekarang berhubung lagi pandemi, semuanya LDR, mau yang satu kota Ya, juga itu ya. betul sekali, itu jangan ragu kalau itu ya. Jadi ini tips and triknya bisa diterapkan ya sama Astri yang beneran LDR nih. Beda kota teman-teman. gitu. Paling Terus, ngerti, misalnya dia mau main game, ya udah jalanin aja. Kamu juga main game gitu. iya Cari bener, dia main aja game. Ya udah lo juga ngapain ya? Apa kayak main piano juga. Iya, kayak revenge aja gitu. Ya udah lu sibuk, gue juga bisa sibuk. Gitu. Jadi positif, dua-duanya produktif ya. Betul, betul. Oke. Terus Ri, lo tuh lahir di US ya? Iya, betul. Itu kenapa tuh? Apa namanya? Pas waktu itu bokap kerja di sana, sekolah di sana, atau lo emang ada keluarga yang di sana? Enggak, aku nggak ada keluarga sama sekali di sana. Aku bener-bener orang Indonesia setulen-tulennya orang Indonesia. Aku Indonesia banget sebenarnya. So, how kalau bisa lahir di US? Jadi pada saat itu, papaku menempuh ilmu di sana. Oh, kuliah. Agak lama sih, 11 tahun beliau di sana, sama mama juga. Dan kalau Aji mah di Indonesia lahirnya. Si kakak pertama itu di Indonesia lahirnya, kasihan. Enggak ada, nggak kasihan ya. Maaf Ji, ya. Habis itu ketika mama akhirnya pindah juga ikut ke US sama papa, nah di situ baru aku dan kakakku yang kedua lahir, kita lahir di sana. Karena itu sih, karena papa belajar di sana, kuliah. Oke. Sampai lo lumayan gede nggak? Kayak udah mulai umur 5 tahunan gitu yang udah mulai bisa ngomong gitu ya? Sempet sekolah di sana nggak? Nah, itu kurang lama. Aku cuma aku doang yang nggak sempat sekolah di sana. Oh, berarti Putri sempat? Iya, kakakku yang pertama tuh SD. Putri juga SD. Jadi kayak cuma aku doang yang nggak sempet gitu. Ya udahlah. Ngomongnya aja. Oh, berarti tapi lo dapet di akte lahir di mana? US ya, di Massachusetts ya, Massachusetts. Oke. Tapi Aji enggak ya, meskipun Aji enggak, Aji Bandung ya. Ada nggak kepikiran berhubung akte lo udah matching nih US, kayak one day gue pengen dong go international ke US gitu. Apalagi sekarang kalau kita lihat kan Canca kayak Rich Brian, dia udah tembus banget tuh ke US gitu kan. Betul sekali. Sebenarnya lo ngeliat ada chance ke sana nggak sih, kayak buat lo pribadi ada visi ke sana nggak? Pengen banget. Maksudnya kayak aku pengen banget bisa, kalau misalnya memang, kan aku juga nggak bisa denial kalau musik dengan lirik bahasa Inggris tuh belum tentu diterima dengan baik kan kalau di industri Indonesia. Itu kayak suatu hal yang udah sangat common dan orang tahu gitu. Dan juga apalagi dengan it's amazing loh. It's amazing. Yeah, that's true. It's a little true ya. Itu agak bener dikit ya. Tapi maksudnya as in, like, secara keseluruhan kalau kita ngeluarin full album English tuh belum tentu akan orang sedengerin kalau lagu bahasa Indonesia, atau misalnya R&B juga orang nggak sesuka itu dibandingin pop gitu kan. Jadi aku pengen bisa, kalau misalnya memang pasarku bukan di sini, mungkin di luar orang akan kayak, oh iya nih, ini dari Indonesia, ya aku bisa mengharumkan nama Indonesia gitu. Semoga ya, amin. Mudah-mudahan. Namanya juga mimpi, kita mah setinggi langit aja dulu ya. Betul, jangan nanggung kalau mimpi. Sekalian. Betul. Oke, Astri, kita sekarang masuk ke Hi Netizen. Ya, kita mau jawabin pertanyaan ya. Nih, aku udah cek ke page-nya, ini juga Astri udah ngepost kemarin kan ya. Nah, ini ada dari @Novi Andriati. Katanya dulu sekolahnya di mana aja dan pengen tahu ekskulnya. Wow. Oke. Lo tuh 5 kan ya? SMA 5 kan? Iya, SMA 5. Iya. SMA 5 Bandung tuh ya ada Kang Arman loh ya, banyak musisi-musisi sabi loh. Betul sekali. Aku dari, kita biar cepat aja. Aku dari PG sampai SMP di sekolah yang sama. Aku di mana? Pribadi. Oh, sama kayak Aji berarti ya? Sama, iya, kita keluarga semua di pribadi semuanya. Aku SD, aku PG TK, SD, SMP. Aku di pribadi semuanya. Dari playgroup, Bo, ya? Dari playgroup, pertama kali pindah dari US langsung ke pribadi. Nggak ngerti kenapa mama, tapi ya udah, thank you mama. Jadi aku masuk pribadi. Di sana aku ekskulnya apa ya waktu itu? Oh, aku gara-gara lagi suka K-pop banget, waktu itu aku ekskul bahasa Korea. Terus aku, jadi kita bisa apa tuh? SMP. Oh, SMP, oke. Aku ekskul bahasa Korea, terus aku waktu itu ekskul apa lagi? Di pribadi tuh nggak terlalu banyak ekskul deh. Pada saat itu, waktu masa aku ya, jadi aku lebih waktu itu, anak-anaknya disuruh ikutan olimpiade gitu. Oh, I see. Tapi lo bisa bahasa Korea sekalimat-sekalimat gitu nggak, Tri? Bisa, soalnya nonton. Coba gimana? Aduh, maaf ya kalau aneh, teman-teman. Gak apa-apa. 안녕하세요, 네 이름은 아스리입니다. 반갑습니다. Tapi kalau nyanyi-nyanyi bahasa Korea gitu suka nggak? Yang lagu-lagu Korea?
Dulu aku SMP ngegalaunya lagu Korea. Oh, Aku hafalin artinya. Ya ampun, dibedah-bedah lirik ya. Apa ini Iya, tuh bedah artinya lirik biar bener. terjiwai. Kata ini apa ya? Oh, kata ini. Oh, gitu. Terus nangis karena galau. Si Cancer. Bener-bener ya ampun, memalukan sekali ya. Tapi sampai sekarang masih nggak Sri coba nyanyi Korea gitu? Justru mulai lagi gara-gara kan aku gabut banget kan sama pandemi ini. Jadi dulu tuh aku berhenti nonton Korea dan ngefans sama Korea tuh karena sibuk SMA dan sibuk kuliah gitu. Jadi maksudnya kayak bener-bener gak ada waktu. Masuk SMA aja udah maksudnya kayak gila gitu kan, SMA 5 maksudnya gimana gitu. Jadi aku udah bener gak ada waktu. Ketika aku sekarang gabut gini, mulai itu ngegali-gali drama Korea banyak yang seru kan. Nonton lah aku. Ya udah deh mulai lagi. Udah mulai fangirlnya udah mulai balik lagi. Hawanya udah balik lagi. Oke. Jadi sekarang sudah back to K-pop-K-popan lagi itu lagi sekarang ya. Betul. Oke, zaman di SMA 5 apa ekskulnya nih? Ini kan ekskulnya juga seru-seru kan di 5. Nah, di 5 baru aku ngerasain kayak, oh ekskul tuh begini. Aku tidak menjelekkan pribadi ya. Tidak, pribadi bagus. Tapi maksudnya kalau untuk ekskul 5 kan emang terkenal dengan ekskulnya juga kan gitu. Iya, karena kayak anak-anaknya tuh sekolah dan ekskul sama sibuknya ketika ke ekskul gitu. Kayak seru. Bener banget. Karena kan setelah aku ekskul tuh ekstra kurikuler gitu. Maksudnya itu ekstra gitu. Tapi di 5 enggak. Iya bisa banget kayak tidak hanya di ekskulnya di kelas, di belajar gitu. Betul. Dibalik semuanya gitu. Lebih penting ekskul jadinya kalau di 5 tuh. Aku waktu di 5 aku ikut 2 ekskul. Aku ikutan kabaret sama vokal grup waktu itu. Oke. Berarti udah mulai nyanyi-nyanyinya disalurkan di VG 5 ya? Iya benar. Waktu itu benar-benar seru sih ikutan lomba-lomba vokal grup gitu. Waktu itu ikutan lomba Unisba pernah. Terus kayak nyanyi-nyanyi di Taman Sentrum. Iya, yang sebelah Pengki itu kan. Betul sekali. Iya. Oke, berarti emang anak VG dari zaman SMA-nya ya, zaman high school-nya. Terus ini ada @dyndm, asli umurnya berapa? Sekarang berapa, Tri? Aku tahun ini 19. Tahun ini 19 ya. Pengen nanya, rencana 5 tahun ke depan apa? Wow. Apakah mungkin salah satunya menikah? Wow. Nikah tuh berarti aku umur berapa ya? 24 ya? Ya, kamu ada kepikiran planning nikah umur berapa nggak sih? Yang jelas nggak nikah muda sih. Karena aku selalu berpikiran kayak, maksudnya ini kalau aku sendiri ya, kayak aku pengen bisa independen dengan diri aku sendiri, jadi ketika ada sebuah hal amit-amit buruk terjadi, aku nggak usah berpegang dengan kencang ke dia, juga aku ngelepasin masih bisa gitu. Jadi nggak semuanya aku, oh iya, jadi kayak sedih sendiri, di-abuse, oh iya mau gitu kan, jangan sampai kayak gitu kan, nggak mau. Jadi aku pengen bener-bener independen dulu, and then if I am enough, baru aku akan melanjutkan. Berarti memang intinya so far belum ada rencana menikah muda gitu ya? Nggak sih. Kayaknya 24 ke awal kan? Untuk planning 5 tahun ke depannya apa aja nih? Kayak di musik itu misalnya kayak, oke, gue mau single berapa lagi, gue mau album, segala macam. Atau gue pengen panggung di sini gitu? Full album. Full album pengen ya? Full album yang benar-benar semeneriakan Astri, semeneriakan mungkin. Ini Astri gitu. Emang kenapa sekarang belum Astri banget? Astri aja gitu. Astri gitu ini. Nanti Astri gitu. Oke, sekarang baru perkenalan Astrinya setengah dulu, pelan-pelan, Bo, gitu ya. Nanti Astri banget dikeluarin. Biar kepo kalian, kayak dikit-dikit. Itu lo udah mulai on progress atau belum? Udah dong. Udah ongoing berarti ya. Ih, seru deh. Kita tunggu nanti berarti ya album yang Astri banget, mudah-mudahan soon ya. Amin. Terus ini @Marsha Aviantika, percaya nggak sih sama zodiak dan zodiaknya apa? Tadi Cancer, tapi seberapa percaya sih lo? Karena anak zaman sekarang tuh lagi kayak dikit-dikit zodiak lo apa? Udah gitu langsung menggeneralisasi, pasti langsung, oh pasti gini ya, gitu. Iya benar. Nggak sih? Sebenarnya ini mungkin akan nge-offend beberapa pihak ya. Kenapa? Jadi aku nggak percaya. Oke. Karena maksudnya bukan nggak percaya, maksudnya baca aku suka, maksudnya kayak seru sih baca, kayak kadang ada yang relate and stuff. Cuman setelah aku cari tahu dan aku kayak nggak tahu ya, karena aku terbiasa karena gabut juga mungkin, aku kayak diskusi sama kakak-kakakku gitu, gimana menurut kamu tentang zodiak? Karena banyak banget orang yang datang ke aku udah bener kayak hal pertama yang mereka tanya dari aku tuh bukan kamu sekolah di mana atau hobi kamu apa enggak, zodiak kamu apa gitu. Itu terjadi di pertemanan lo? Iya, zodiak kamu apa gitu, kayak Cancer gitu. Oh ya ampun, gue udah tahu lo Cancer banget gitu. Pak, aku belum ngomong apa-apa. Aku baru mulai, aku baru di sini. Ini tadi gue juga gitu deh, kayak Cancer.
Tapi kakak sudah ngobrol sama aku dan kita sudah kenal lumayan lama kan. Oh, ada yang bahkan baru kenalan, Astri, hai, zodiaknya apa, langsung Iya gitu? kayak, hai, oh iya, zodiak lo apa gitu. Kayak aku siap kali digituin tuh dari yang gini langsung, Cancer. Langsung gitu. Kayak maksudnya aku ngerasa semua orang diciptakan sangat berbeda ya. Dari segala segi. Mungkin ada beberapa hal yang mirip, tapi jangan sampai digeneralisasikan. Karena bahkan apapun itu, mau suku, ras, apapun tuh nggak bisa bikin kita ya itu bukannya generalisasikan dengan yang lain-lainnya gitu. Lo Dan juga percaya ada bahwa faktor pembedanya masih banyak banget yang kuat dan itu nggak bisa langsung dijudge satu kali gitu ya? Langsung nggak bisa, aduh Scorpio tuh semuanya nyebelin deh gitu. Jangan gitu. Ada yang baik. Gue Scorpio loh. Oh iya, maaf banget. Maksudnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu, contoh gitu. Atau cowok-cowok Libra tuh kenapa sih gitu, kan suka ada yang gitu kan, cowok Libra dari something ke cowok Libra iya gitu. kan, selalu digituin, dan cowokku Libra semua, jadi kayak yang pernah aku bersama. Lo gimana, lo dealing sama cowok-cowok Libra gimana sejauh ini? Testimoni biasa aja maksudnya menurutku kayak iya udah gitu, maksudnya ya gitu cowok aja gitu ya. Cowok aja gitu, how they're supposed to be in whatever that is. Oh, tapi lo selalu sama Libra kebetulan gitu? Kebetulan. Dan aku juga baru tahu dia Libra ketika ditanyain, cowok lo zodiaknya apa? Baru gitu kayak, gak tahu. Oh, dia lahirnya tanggal sekian. Oh iya, dia Libra. Baru gitu. Kayak bukan ya gitulah, aku karena nggak begitu go into it juga sih. Iya. Jadi lo termasuk yang meskipun environment lo udah zodiak person banget, tapi kayak gue kayaknya nggak into sih gitu ya. Iya, karena aku nggak mau sampai aku di titik ketemu orang udah mengeneralisasikan, aduh dia Libra ya, aduh gue mager deh, yang gitu nggak mau. Gitu. Iya. Karena biasanya langsung pop up pertama tuh kayak langsung yang agak-agak minusnya dulu kan gitu ya. Itu bener. Stigmanya udah ada tuh yang jelek-jelek gitu. I see. Oke, itu dari Marsha Afiatika, semoga menjawab ya. Dan juga ini Sydney Claudia, tips dari Astri bagi yang sedang memulai meniti karir di dunia entertainment. Tips and triknya. Astri juga kan baru terjun ke industri kan ya. Aku juga baru ujung kaki, jempol nih, ujung jarinya nih. Apa nih tipsnya sejauh ini yang udah lo rasain, Tri? Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, kemarin juga baru dibahas sama ayahku, ada 3 sih. Kita harus, 1, strength-nya kuat. Maksudnya kayak, karena kan pastinya semakin kita di atas, pasti orang juga semakin tinggi pohon, semakin angin yang menghembusnya juga makin kenceng kan gitu. Strength. Maksudnya, you have to be that strong, mentally and physically. You have to do so many things yang bisa bikin kamu kuat gitu. Diperkuat dalam diri dulu berarti ya, mentalnya dibangun dulu, 1, oke. Karena menurutku kayak percuma orang memuji kita, karena aku pernah ada di fase itu dimana semua orang muji aku. Maksudnya kayak azan, bukan gak gitu, itu sombong banget, astagfirullah. Maksudnya orang-orang tuh kayak menganggap bahwa, Astri kamu hebat deh, kok bisa sih yang gitu misalnya. Itu umur berapa Tri mulai orang-orang mengeluhkan lo kayak gitu? 17, 18, kayak maksudnya baru banget, kayak maksudnya orang-orang kayak, gila hebat banget Tri, umur lo sekian, gini-gini, bla bla bla. Sepositif itu lingkungan aku. Tapi kalau akunya sendiri menganggap diriku rendah, mau sampai orang berbusa ngomong juga, aku gak akan pernah bisa berubah gitu loh. Jadi harus dibuild dari dalam dulu. Buat aku strength tuh penting. Jadi sebetulnya kalau lo tuh lebih kayak bukannya jadi sombong, tapi malah yang kayak double questioning gitu, yang kayak emang iya ya, lo tuh terlalu rendah diri gitu. Emang ya gitu. Oh, justru lo tuh terlalu rendah diri gitu ya. Karena yang gua kira justru kalau orang-orang umur segitu tuh malah yang kayak, nih gue nih, apalagi yang biasanya langsung melejit gitu kan. Nggak sih, I'm avoiding that banget, karena aku juga ngerasa kalau dibandingin banyak orang yang di atas aku, I'm still nothing. Dan I still have a really long way to go. Dan itu, even if I'm that high, setinggi itu juga, apa hak aku untuk menginjak yang lain dan bilang aku lebih keren? Karena nggak ada gitu. Jadi, pada akhirnya, tapi jeleknya juga jadinya questioning terus gitu, kayak bener-bener, iya nggak sih, ini gue nggak gini nggak sih, insecure-nya banyak banget, layers-nya juga. Jadi doubting yourself juga gitu ya. Jadi percuma orang lain mau ngomong aku sekeren apapun, kalau aku tetap mikir kayak gitu, lu sampai bego juga nggak akan bisa gitu. I have to change my mindset dulu. Memang harus balance ya, lo tinggi hati nggak boleh rendah, terlalu rendah juga nggak boleh juga ya, kayak lo jadi insecure sendiri gitu ya. Oke. Berarti lebih ke mental preparation ya, Tri ya? Mental preparation sih, karena kalau misalnya masalah skill dan segala macam, practice makes perfect. Kalau misalnya usaha dan latihan pasti bisa. Gue setuju sih. Bener kan? Betul, kayak talent doesn't work hard when work hard. Kayak ibaratnya talent tuh bukan sesuatu yang menjamin kalau lo nggak work hard enough gitu. Betul, bener. In the end lo akan kalah sama orang yang
work hard gitu meskipun dia nggak punya talent gitu. Bener, nah itu bener banget. Itu yang aku pelajarin juga. Ketika karena kan biasanya kalau orang yang berbakat banget, misalnya dia jago banget segala macam tanpa usaha ya, emang dari sana jago. Biasanya lebih tinggi hati kan, maksudnya kayak gue bisa lah tanpa usaha gitu, tanpa latihan susah tiap hari 2 jam lu latihan gitu nyanyi ke orang bego, enggak gitu kan. Dan justru mereka yang kadang tertinggal gitu loh, karena mereka terlalu ini loh gue bisa gini, lu bisa apa itu. Jadi aku sangat avoiding itu banget karena semua orang belajar gitu loh. Even ngapain sih lu sekolah buat belajar kan gitu. Sekarang hidup buat apa? Buat belajar juga gitu. Jadi lo percaya pokoknya seberapa talented lo, tapi kalau itu nggak dilatih, lo akan kesusul sama orang yang nggak punya talent tapi dia work hard ya. Nanti kaget kayak, kok dia tuh bisa gitu? Perasaan kemarin dia nggak bisa deh. Iya. Lo malah panik sendiri gitu. Terus jawabnya kayak, lo kemana aja? Pas gua work hard, lo rebahan doang gitu ya. Tiduran scroll Instagram. Nah, lo sendiri seberapa sering lo latihan, Tri? Kayak aku nyanyi, main instrumen. Aku hampir tiap hari. Enggak ada yang tiap hari. Jadi kayak aku usahain tiap hari pasti harus ada influence musik. Meskipun itu sebatas dengerin lagu doang. Kayak, kan dengerin lagu juga ngebuka. Kalau aku sendiri dengerin lagu, aku pasti suka dengerin beberapa kali. Misalnya 1 lagu. Pertama aku dengerin vokalnya dulu. Setelah itu aku dengerin bassline-nya. Terus aku dengerin lagi, aku dengerin drumnya. Jadi aku mencoba belah-belah, oh ternyata komponen musik bisa gini. Ntar buat musik aku bisa deh kayak gitu. Iya. Gitu. Siapa tahu nanti pada saat kompos tuh bisa, gue pengennya gini, ada snare-nya di depan. Gitu ya. Nanti tahu, oh ya, referensinya enaknya kayak lagu ini loh. Karena kali gitu. Dan juga aku tuh nggak bisa baca chord sama sekali. Maksudnya ketika chordnya udah kompleks ya, yang kayak bener-bener yang biasanya sekarang hampir semua lagu chordnya kompleks kan. Jadi aku tiap hari usaha buat latihan ngedengerin dan juga latihan mainin gitu. Jadi pokoknya tiap hari harus ada musiknya biar bisa tetap terbiasa dan gak lupa. Oke, berarti latihan penting, dan kalaupun lo nggak bisa, at least lo tuh ada asupan musik setiap hari ya, even cuma denger lepas doang gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu teman cerita Inventory, itu tadi ngobrol-ngobrol indie barengan sama Rahmania Astrini. Thank you ya Astri ya. Thank you. Dan langsung aja sekarang Astri bakal bawain single terbarunya featuring sama Nino yang judulnya adalah Tak Bisa. Ini dia Rahmania Astrini dengan single terbarunya. Lama tak kau coba ketuk pintu di hatiku, meskipun ku tak mau kau dekati diriku. Namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu, kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi di saat ku telah jatuh hati? Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa, meski ku bernyawa. Sayangku tak bisa kau buat hati ini dulu jatuh cinta, lalu kau pergi saja. Haruskah salahkan waktu atas segalanya? Mengapa tak berpihak pada cinta kita? Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa, meski ku bernyawa. Sayangku tak bisa
Kau buat hati ini dulu jatuh cinta, lalu kau pergi saja. Oh, masa yang ku tak bisa. Oh, 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 oh. Dibuatmu kecewa, kau buatku mati rasa. Bernyawa, sayangku tak bisa. Kau buat hati ini lulu jatuh cinta, lalu kau pergi saja. Masa yang ku tak bisa dibuatmu kecewa, masa yang ku tak bisa. Dan sayangku, bila kau pergi saja. Yang di poster itu loh, tau gak yang gini tangannya? Iya. Kita pose bareng ya. Jadi sama. Oh, udah pakai bohoring nih. Sama. Itu lo kiri apa kanan sih? Iya benar sama. Ini kanan aku. Gini ya? Bentar. Yang di video, yang di fotonya maksudnya? Ya, yang lo pakai sweater abu ya kayaknya. Itu kiri kanan ya? Kayaknya kanan deh. Iya kanan. Yaudah kita bareng sama ya. Ini nanti di capture 1, 2, 3 gitu. Oke. Aku juga pakai hoop padahal. Coba ambil, ada nggak? Hoop kecil. Ada. Tuh. Anjir gimana ya? Oh ya. Tuh, 2. Gak enak sih, ntar. Aneh banget. Gimana sih gini? Agak aneh sih sebentar. Ini 1, 2, 3 tuh. 2, 3. Oke, nanti di capture. Udah. Yay! Semoga kita cepat bertemu lagi di Fair Day bersama Aji. Ya ampun. Aduh ya.